Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Baik, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bagaimana cara mengundang pengawas untuk melakukan supervisi pembelajaran daring kita di classroom. Nah, pertama kita harus tahu tujuan pengawas melakukan supervisi ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran daring yang sudah kita lakukan selama ini bersama dengan siswa. Nah, karena tujuannya adalah evaluasi, maka dari itu kita harus memberikan hak akses secara penuh. Jadi pengawas bisa melihat secara detail pembelajaran yang kita lakukan di kelas, kemudian akan memberikan masukan-masukan jika ada yang dirasa perlu dilakukan perbaikan. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. Di sini misalnya saya sebagai admin atau sebagai kurikulum yang di sekolah. Misalnya yang akan dilakukan supervisi adalah di kelas 9E. Jadi kita bisa pilih 9E di sini. Kemudian kita menuju ke anggota di sini. Nah, di anggota di sini ada guru dan siswa. Kita undang pengawas sebagai guru. Jadi bukan mengundang pengawas sebagai siswa. Kalau kita mengundang sebagai siswa, kita bisa berikan link atau kode sehingga pengawas nanti akan masuk sebagai siswa. Nah, saran saya tidak usah masuk ke siswa. Kenapa? Kalau dimasuk ke siswa, pengawas tidak bisa melihat secara detail apa yang kita lakukan, tidak bisa melihat secara utuh. Hak aksesnya sangat terbatas seperti itu ya. Nah, karena kita ingin memberikan hak akses penuh kepada pengawas supaya tujuannya tadi untuk mengevaluasi pembelajaran kita, maka kita perlu memasukkan pengawas sebagai guru di sini. Kita bisa pilih tambahkan di sini, kemudian kita masukkan alamat email pengawas. Contohnya di sini saya akan coba email saya. Nah, di sini saya akan memasukkan email pengawas misalnya. Ini contohnya ya. Saya klik di sini, kemudian saya undang. Nah, seperti itu saja. Kita bisa lihat semua di sini. Pamuji 2020 diundang. Artinya kita sudah mengundang pengawas untuk bergabung sebagai guru supaya pengawas bisa melihat hak akses secara penuh. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu saja pengawas menyetujui dan bergabung di kelas 9E seperti itu. Nah, seperti apa yang bisa dilakukan oleh pengawas? Hak akses apa yang bisa kira-kira bisa pengawas lihat? Nah, sebelum masuk ke sana, silakan teman-teman simak pesan-pesan berikut ini. Untuk melihat koleksi lainnya video dari saya, teman-teman bisa buka youtube.com/c/ekopamuji tanpa spasi, atau teman-teman bisa cari di kolom pencarian, ketikkan saja Eko Pamuji. Nah, ini dia channel saya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat video di menu video di sini. Semua video yang sudah saya upload ada di sini, teman-teman. Kalau video berseri, teman-teman silahkan lihat pada playlist. Di sini ada seri-serinya, teman-teman bisa lihat mana yang teman-teman butuhkan. Kalau di tempat teman-teman tulisan subscribe ini masih merah, jadi silakan dipilih subscribe, kemudian bunyikan loncengnya seperti ini supaya teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari saya langsung dari aplikasi kotak masuk YouTube, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah diundang tadi, pengawas akan membuka email seperti ini. Klik ada email masuk dari Wahyu Handini. Ini adalah kurikulum ya, kurikulum tadi yang mengundang. Kita klik di sini. Nah, di sini ada undangan untuk masuk bergabung di kelas 9E. Jadi pengawas bisa pilih gabung di sini. Oke, nah di sini ada undangan masuk 9E, kemudian pengawas bisa pilih terima. Nah, seperti ini artinya pengawas sudah bergabung sebagai guru. Kita bisa cek di anggota di sini. Nah, tadi yang Pamuji tadi sudah hilang ya. Email tadi sudah hilang, akan berubah menjadi seperti ini. Ini namanya pengawasnya, seperti ini. Nah, ini artinya sudah bergabung. Nah, ini berarti sudah bergabung di kelas, seperti itu ya. Kemudian seperti apa yang bisa dilakukan oleh pengawas? Jadi semua yang bisa dilakukan oleh guru bisa dilakukan oleh pengawas. Nah, guru bisa apa di kelas itu, pengawas juga bisa lakukan hal yang sama. Jadi hak aksesnya penuh diberikan oleh pengawas. Kemudian misalnya pengawas mau melihat tugas ya, pengawas tinggal bisa melihat di tugas ini untuk mata pelajaran apa yang akan disupervisi, misalnya PAI, jadi pengawas bisa lihat PAI, PKN dan seterusnya, tinggal klik di sini, maka akan diarahkan ke mata pelajaran PKR, seperti itu. Nah, misalnya matematika ya, pengawas tinggal bisa klik matematika di sini, maka di sini mata pelajaran matematika dari tanggal berapa sampai hari ini ya, ini tanggal 7 Agustus sampai 24 Juli. Oh, berarti kebalik, dari bawah dulu ya, dari bawah 27 Juli sampai dengan
7 Agustus seperti itu. Atau pengawas juga bisa langsung pilih di menu tugas kelas di sini. Nah, pengawas bisa lihat secara detail, pembelajaran dilakukan tanggal 25 mata pelajaran PAI, ya ini apa saja, ini dia dari sini ya. Ini dari 25, dari absen, materi, tugas, dan akhirnya soal. Nah, kemudian di sini tanggal 14. Nah, oke, tanggal 14 ini ya. 14. Jadi ada absen, materi, dan terakhir adalah tugas. Dan seterusnya bisa lihat di lainnya di sini. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya matematika, kita langsung menuju ke paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, misalnya pengawas akan mensupervisi tanggal 24 ya. Di sini tanggal 24. Pertama pengawas bisa lihat yang paling bawah karena tadi dari paling bawah ke atas ya. Kita bisa klik di sini. Nah, pengawas pertama yang dilakukan oleh guru tuh mengucapkan salam, kemudian berdoa, dan terakhir adalah mengabsen kehadiran siswa. Nah, di sini adalah kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini pengawas juga bisa melihat berapa tugas yang sudah diserahkan dan berapa siswa yang belum mengerjakan. Jadi total semua siswa adalah 28, 25 ditambah 3. Yang 25 ini sudah absen, yang 3 tidak absen, tidak diberikan tugasnya, seperti itu. Nah, siapa saja siswanya bisa diklik di sini, kemudian lihat secara detail. Ini dia Novi, Adenovi, Reo, Widya. Ini 3 siswa ini tidak mengumpulkan atau tidak absen. Nah, sementara yang sudah absen di sini bisa dilihat diserahkan. Nah, ini dia nama-nama siswa yang sudah mengabsen kehadiran, seperti itu. Kemudian untuk melihat absennya seperti apa, kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini absennya, cukup klik hadir dan serahkan saja seperti itu. Kemudian kita back, kita kembali. Nah, selanjutnya setelah kegiatan pendahuluan, guru memberikan materi di sini. Guru memberikan tujuan pembelajaran, kita akan masuk ke materi bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran kita adalah ini, kemudian materi yang kita berikan adalah ini. Nah, pengawas nanti akan bisa melihat apakah tujuan pembelajaran kita dengan materi yang kita berikan ini sesuai atau tidak, relevan atau tidak ya. Jadi pengawas bisa lihat secara detail di sini, lihat materi, kemudian bisa melihat PowerPoint-nya, bisa melihat videonya, apakah relevan dengan tujuan pembelajarannya, seperti itu. Kemudian bisa back lagi ya. Nah, setelah guru memberikan materi, guru melakukan evaluasi untuk pembelajaran hari ini misalnya. Kita klik di sini, ini tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk evaluasi ya. Ini bentuk penugasannya seperti ini, kemudian ini yang telah diserahkan, ini diberikan, dan ini dinilai. Jadi semua siswa adalah 28, 10 siswa sudah diberikan tapi tidak dikerjakan. Nah, 3 ini sudah diserahkan, sudah dikerjakan, 15 ini sudah dikerjakan oleh siswa dan sudah dinilai, gitu ya. Jadi prosesnya itu kita berikan dulu, kemudian siswa menyerahkan, dan terakhir kita berikan feedback atau kita berikan umpan balik, kita berikan nilai, gitu ya. Nah, di sini bisa lihat secara detail siapa-siapa yang sudah dinilai, siapa yang tidak mengerjakan tugas, dan siapa saja yang sudah mengerjakan tapi belum kita nilai, seperti itu. Untuk melihatnya bisa klik saja di sini, pengawas akan mengklik di sini untuk melihatnya. Nah, pengawas akan melihat seperti ini. Ini nilai yang sudah diberikan. Ini 3 siswa tadi ya, 3 siswa sudah mengumpulkan tugas tapi belum dinilai. Nah, ini udah dinilai sebenarnya, cuman belum dikirim ulang, belum dikembalikan, sehingga siswa ini tidak tahu feedbacknya, seperti itu ya. Ini belum mungkin masih berupa draft ya. Nah, kemudian ini siswa yang belum mengumpulkan tugas atau belum mengerjakan tugas. Nah, ini yang sudah dinilai 180, ini skornya. Nah, misalnya bisa melihat aja langsung di sini, klik di sini. Manda, ini tugas yang dikerjakan oleh Manda, kemudian ini feedbacknya dari guru bidang studi, seperti itu. Kemudian kita back, kita kembali lagi. Setelah melakukan evaluasi, kemudian kita lihat di akhir adalah penutup. Nah, jadi penutup ini guru menutup pembelajaran pada tanggal 24. Nah, ini di akhir guru mengucapkan salam, diberikan kepada 28 siswa. 22 siswa ini sudah diberikan tapi tidak dibalas salamnya. Nah, yang 6 siswa ini sudah membalas salam, seperti itu.
Nah, evaluasinya seperti itu. Kemudian dia di sini ada sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab mungkin ini di bagian ini ya, pada saat memberikan materi kemudian tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya ini karena posisinya seperti ini kita bisa pindah. Jadi supaya pengawas bisa tahu urutannya. Nah, misalnya sesi tanya jawab ini ada di setelah materi. Jadi setelah kita memberikan materi kemudian kita buka sesi tanya jawab. Nah kan, supaya pengawas bisa lihat secara urutannya, kita bisa pindah aja, klik di sini, tarik ke bawah, di setelah materi. Jadi kalau dilihat dari bawah, absen dulu, kemudian berikan materi, sesi tanya jawab, kemudian evaluasi, dan terakhir adalah penutup, seperti itu. Kalau kita mau urutan yang urutannya dari atas dulu ya kita bisa tarik aja di atas. Pertama absen, kemudian berikan materi seperti ini, kemudian sesi tanya jawab, klik, tahan, tarik ke atas, klik, tahan, tarik ke atas seperti ini. Nah, berarti urutannya absen dulu, kemudian materi, sesi tanya jawab, tugas, dan penutup. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya akan kembalikan karena tadi saya cuma uji coba saja. Oke, nah ini sudah saya kembalikan seperti semula. Setelah itu guru juga bisa melihat nilai. Nah, kalau kalau nilai yang ada di sini adalah nilai semua bidang studi, artinya semua mata pelajaran semua di sini. Kita bisa melihat skor yang diperoleh oleh siswa di semua mata pelajaran. Kalau kita mau melihat untuk mata pelajaran matematika saja, maka kita masuk ke tugas di sini. Pengawas nanti akan bisa melihat di bagian tugas, misalnya seperti ini. Eh, Sesi tanya jawab, misalnya kita klik di sini. Ini kan tugas ya, pertanyaan. Ini diberikan kepada 25 siswa dan 3 siswa yang merespon untuk sesi tanya jawab. Siapa saja kita klik di sini. Nah, di sini pertanyaannya, setelah kalian menonton video yang Ibu berikan tadi, jika ada yang belum paham boleh bertanya gitu ya. Nah, siswa yang bertanya ini saya kurang paham bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini juga ada yang bertanya dan ini tidak ada, Bu, sudah paham seperti itu. Nah, berarti ini siswa yang merespon yang bertanya seperti itu. Nah, sementara yang lain tidak bertanya, sudah paham seperti itu ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu gambarannya apa yang bisa dilakukan oleh guru, bisa dilakukan oleh pengawas. Demikian Bapak Ibu, ini adalah gambaran supaya Bapak Ibu bisa tahu seperti apa nanti kira-kira supervisi yang akan dilakukan oleh pengawas. Nah, untuk instrumen pengawas saya kurang tahu karena saya bukan pengawas, jadi tidak tahu apa-apa saja yang akan dilakukan evaluasi. Nah, nanti kita serahkan pengawas. Kalau ada kekurangan kita tentu akan menjadi masukan kita untuk lebih baik lagi. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.